Oke guys, ini kita bikin video panjang lagi ya. Lama nggak bikin video panjang. Ini kebetulan habis mandi, lumayan seger dan cuacanya agak sedikit mendung, tapi ya lumayan lah ya, nggak terlalu dingin juga. Ini by the way aku lagi di Hokkaido. Hokkaido itu kalau yang belum tahu itu di Jepang bagian atas ya. Jadi kalau peta Jepang tuh kayak gini, memanjang dari bawah ke atas seperti ini. Nah itu Hokkaido tuh di bagian paling pucuk atas sendiri bagian Jepang ya. Ya seperti inilah ya kerja di Jepang, di bagian paling utara di Jepang ya. Ngobrolin apa ya? Hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana caranya untuk bisa pergi ke Jepang ya. Mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya gimana sih caranya untuk bisa bekerja di Jepang, itu sebenarnya sangat mudah ya. Di era digital seperti ini kalian bisa temukan sumber-sumber informasi dari berbagai macam platform. Misalkan kayak di YouTube, di TikTok itu pasti udah banyak bertebaran tentang konten-konten dunia perjepangan ya. Karena memang untuk saat ini Jepang itu masih sangat membutuhkan pekerja-pekerja dari Asia Tenggara ya, kayak Indonesia, Vietnam, Filipina kayak gitu ya, Myanmar dan sebagainya. Dan sebagian juga ada orang Cina juga, pekerja Cina juga banyak di sini. Dan sebagian kecil negara-negara yang lain gitu ya. Tapi mainly aku akan bahas dari segi perspektif orang Asia Tenggara yang bekerja di Jepang ya, khususnya orang Indonesia ya. Jadi cara pertamanya adalah kalian kuasai dulu bahasa Jepang. Yang wajib dipunyai ketika akan bekerja di Jepang yaitu sertifikat bahasa, dan yang kedua sertifikat keahlian. Dan minimal lulusannya SMA ya, yang setahu aku, yang aku dengar mungkin ada di channel job lain itu yang bisa mempekerjakan lulusan SMP itu juga mungkin ada, tapi mainly majority itu harus lulusan SMA atau sederajat. Dan sertifikat pertama yang penting itu adalah sertifikat bahasa Jepang ya. Sertifikat ini ada dua macam, ada yang namanya JFT, ada yang namanya JLPT ya. Kalau JFT itu ada beberapa kelas-kelas atau tingkatan. Itu mulai dari tingkatan paling atas itu namanya N1, level N1 ya, JLPT N1. Terus di bawahnya itu ada JLPT N2, N3, N4, N5 seperti itu ya. Jadi minimum yang dibutuhkan ini level berapa untuk bisa mendaftar di perusahaan Jepang? Itu syarat minimumnya N4 ya, N4. JLPT N4 itu bisa. Atau kalau mau pakai yang sertifikat JFT Basic itu juga bisa ya. Mau pakai sertifikat JFT Basic itu setara dengan levelnya N4 lah ya, seperti itu. Jadi step-stepnya untuk misalkan kalian yang pengen belajar mandiri, itu hafalkan huruf hiragana, katakana, hafal perhitungan dari angka 1 sampai ya 100 lah, seperti itu ya. Itu wajib dihafal. Dan berikutnya hafalin juga kosakata sehari-hari seperti itu ya. Bisa kalian cari juga jenis kosakata apa yang perlu dihafalkan, itu di internet banyak sumbernya ya. Kosakata JLPT N4. Nah, itu nanti muncul di situ, kalian bisa hafalin. Dan setelah kalian menghafal kosakata, huruf hiragana, katakana dan beserta kanjinya, kanji-kanji yang simple ini, nah itu kalian bisa coba ambil tes JLPT N4 itu di situsnya JLPT Online Indonesia kayak gitu ya. Search aja di Google, nanti muncul di situ. Biasanya dalam 1 tahun itu 2 kali tes JLPT ini diadakan 2 kali di kota-kota besar ya. Tempatnya itu ada di Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang. Luar Jawa juga ada ya. Jadi kalian bisa pilih tempat terdekat di dekat tempat tinggal kalian gitu ya, tempat tes yang paling dekat gitu. Nah, setelah kalian mengikuti tes JLPT ini, jika dinyatakan lulus, nanti sertifikatnya akan di email ya. Sertifikatnya akan
dikirimkan ke alamat kalian gitu. Kalian bisa request, bisa diambil di tempat tes atau minta dikirim, itu juga bisa. Kalau aku dulu dikirim ya, dari Semarang gitu dikirim, dan biaya kirimnya itu kita yang menanggung ya. Untuk biaya tesnya berapa Bang? Untuk biaya tes JLPT ini lumayan murah ya, dibandingkan dengan tes bahasa Inggris kayak macam IELTS gitu, terus TOEFL. Ini di kisaran angka 200 ribuan ya. Jadi semakin tinggi level N-nya, N1, 2, 3 ya, semakin tinggi itu, paling tinggi itu N1 sekitar 200 berapa gitulah ya, nggak sampai 300 ribu. Terus kalau untuk N4 itu lebih murah lagi, seperti itu ya. Jadi untuk biaya tesnya ini cukup terjangkau lah ya. Jadi misalkan kalian gagal, itu kan uangnya nggak bisa kembali soalnya. Jadi nggak terlalu gede gitu ya kehilangan uangnya. Tapi ya alangkah baiknya sekali tes itu bisa langsung lulus. Makanya dipersiapkan dengan baik untuk menghafalkan kosakatanya, hafalkan kanjinya kayak gitu ya, belajar mendengarkan kayak gitu. Karena di dalam tes JLPT itu ada bagian membaca, ada bagian mendengarkan, ada bagian kayak soal ceritanya kayak gitu ya. Kalau untuk kemampuan menulis dan kemampuan berbicara itu nggak dites dalam tes JLPT itu. Jadi kalian fokusnya mendengarkan sama membaca aja gitu ya. Sering-sering membaca kayak gitu, sering-sering mendengarkan, nanti akan terbiasa. Dan diharapkan satu kali ujian itu lulus, karena kalau mengulang itu akan tambah biaya lagi seperti itu ya. Itu untuk syarat pertama, sertifikat bahasa. Terus kalau untuk sertifikat keterampilan atau dalam bahasa teknisnya itu SSW ya, Specified Skill Worker atau pekerja berketerampilan khusus, itu ada sertifikatnya juga. Berbagai macam bidang, mulai dari pertanian, pembersihan gedung, perikanan, pengolahan makanan ya, seperti itu ada berbagai macam sertifikat keahliannya. Jadi kalian milih dulu nih, mau ambil di bidang apa, mau sertifikat di bidang apa. Misalkan kalian passionnya di bidang pengolahan makanan, ya pelajari juga bidang pengolahan makanan. Terus misalkan kalian, aku pengen jadi perawat aja, perawat lansia kayak gitu ya, itu namanya kaigo kalau dalam bahasa Jepang. Itu juga ada modulnya, bisa dilihat di situsnya. Kalian ketik aja pekerja keterampilan khusus bidang apa gitu, nanti keluar modulnya, itu dipelajari. Dan soalnya itu mix ya, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia juga. Saya rasa kalau misalkan 1 bulan fokus dipelajari, itu akan bisa lulus dengan mudah ya. Nah, bermodalkan 2 sertifikat ini, kalian bisa mendaftar atau cari job gitu ya. Bisa lewat temen, bisa infonya lewat media sosial gitu, dan sumber-sumber dari situs-situs pencari kerja gitu di Jepang. Bisa banget ya, seperti itu. Prosesnya mudah ya, cukup mudah ya. Kalau untuk biayanya itu bervariasi, tapi kisarannya antara mulai 5 sampai 20 juta lah. Kalau di atas 20 juta sampai 30 itu menurutku udah terlalu mahal ya, kalau untuk biaya casnya gitu. Jadi cari info-info yang murah-murah aja, kalau bisa yang gratis gitu ya. Tapi kalau caregiver atau perawat lansia itu dengar-dengar lowongannya banyak yang gratis tuh, jadi nggak makan terlalu banyak biaya, seperti itu ya. Nah, setelah kalian punya 2 sertifikat ini dan menemukan job, nanti akan dijadwalkan interview. Yang pertama sama perekrutnya yang orang Indonesia. Terus kalau misalkan udah lulus, nanti akan diinterview kedua sama direktur atau kepala perusahaan yang dari Jepangnya ini. Biasanya kalau nggak online, bisa juga lewat langsung ya, tapi kebanyakan sih online ya zaman sekarang. Untuk interview tuh seringnya pakai online, karena biar nggak ribet dan hemat biaya tentunya. Apalagi misalkan kalian tinggalnya di luar Jawa, itu akan sangat mempermudah sekali kalau interviewnya dilaksanakan secara online. Nah, kalau misalkan lolos interview, step selanjutnya itu kalian akan dimintai dokumen-dokumen ya, syarat-syarat untuk pengajuan visa dan Certificate of Eligibility, atau bahasa teknisnya di lingkungan pekerja Jepang itu namanya COE, Certificate of Eligibility gitu ya.
Certificate of Eligibility ini adalah sertifikat yang kayak tiket masuknya gitu loh. Ini loh bahwa kamu tuh udah nemu perusahaan di Jepang yang menerangkan bahwa kamu legal di sini, seperti itu. Kamu akan memasuki Jepang, ini ada kayak semacam ya undangannya lah dari perusahaan kamu gitu, yang diberitahukan ke pihak imigrasi bahwa kamu itu akan datang ke Jepang kayak gitu. Jadi dua ya, setelah visanya turun udah jadi, terus Certificate of Eligibility-nya atau COE-nya udah jadi. Nah udah, kalau misalkan itu udah aman semua, medical check up udah sehat semua, nah itu kalian nunggu tiket penerbangan aja tuh ya, dan bisa dipastikan kalian akan pergi ke Jepang. Oke, itu ya, simple. Kalian mau cari yang murah, belajar sendiri bisa, mau cari yang agak sedikit memakan biaya ya, biasanya lewat jasa LPK juga belajarnya juga bisa. Cari job juga bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, tinggal kalian pinter-pinter aja cari infonya. Ya, seperti itu ya infonya untuk video kali ini. Misalkan kalian masih ada yang ragu, ada yang mau nanya-nanya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti aku bikin video selanjutnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari kalian di kolom komentar ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka konten ini, like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel kecil ini untuk berkembang. Ini masih pakai HP biasa ya. Semoga nanti kedepannya ketika channel ini sudah berkembang, bisa kebeli kamera yang lebih proper, bisa kebeli mic yang lebih proper, jadi bisa nyaman ditonton sama pemirsa sekalian. Cia pemirsa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.